Nah, aplikasi NeoCertify ini adalah suatu platform untuk memanage sebuah sertifikat yang nantinya bisa dipakai oleh suatu instansi. Nah, instansi tersebut harus diverifikasi dulu oleh admin sebelum dia bisa memakai semua fitur-fiturnya seperti membuat acara dan menambahkan peserta dan membuat sertifikat. Ini sistem untuk mengenerate sertifikat. Kalau misalnya ada instansi yang mengadakan seminar gitu misalnya, jadi bisa mendaftarkan ke NeoCertify ini, nanti bikin program bikin akun dulu instansinya, nanti bikin acara, nanti acaranya itu yang akan diinputkan peserta dari seminar tersebut, di mana nanti akan bisa langsung menjerat otomatis semua peserta yang ada di yang ikut acara, yang ikut acara di acara tersebut gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sendi Asfia, biasa dipanggil Senli. Saya di sini akan mempresentasikan API, aplikasi RESTful API yang bernama NeoCertify. Nah, aplikasi NeoCertify ini adalah suatu platform untuk memanage sebuah sertifikat yang nantinya bisa dipakai oleh suatu instansi. Nah, dalam instansi tersebut bisa memiliki banyak peserta dan memiliki banyak acara. Nah, lalu di aplikasi ini memiliki layanan untuk mengenerate banyak sertifikat sekaligus sebanyak peserta yang dimiliki oleh instansi pada satu acara. Langsung masuk ke aplikasinya. Nah, jadi di sini alurnya, pertama kita harus mendaftar dulu sebagai instansi. Nah, di sini, lalu di sini ada beberapa field. Ada nama instansi, email, password, nomor telepon, alamat, nomor izin pemerintah, berkas pemerintah, dan KTP. Nah, kita mulai membuat satu instansi, misal NeoCertify. gmail.com. Nah, lalu untuk berkas pemerintahnya, saya di sini membatasi hanya untuk bisa mengimport file PDF saja. Selain PDF tidak bisa. Nah, kita coba di sini PDF, misal ini. Lalu KTP-nya saya batasi untuk JPG saja. Nah, lalu kita execute. Nah, seperti ini. Lalu kalau kita lihat di servernya, berkasnya tadi masuk ke dalam sini. Nah, ini KTP, ini berkas pemerintah. Nah, lalu setelah membuat instansi, mendaftar instansi, instansi tersebut harus diverifikasi dulu oleh admin sebelum dia bisa memakai semua fitur-fiturnya seperti membuat acara dan menambahkan peserta dan membuat sertifikat. Nah, di sini saya langsung verifikasi saja. Saya buka database-nya. Instansi. Ini. Verified. Nah, lalu kita coba lihat detail diri instansi kita ya, kita sendiri ya. Execute. Oh, belum login. Oke, login dulu sebagai instansinya. certify@gmail.com. Di sini saya menggunakan JSON Web Token atau JWT sebagai authorization dari API-nya. Di sini kita sudah tahu kalau kita sudah verified
diverifikasi oleh admin. Nah, kita bisa melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu membuat acara. Nah, di sini kan ada peserta, sertifikat, dan acara. Nah, untuk bisa menambahkan peserta, pertama kita harus menambahkan acara dulu. Untuk menambahkan sertifikat, kita juga harus membuat acara dulu. Jadi harus buat acara dulu, baru bisa membuat yang lainnya. Nah, kita coba lihat dulu apakah ada isinya. Nah, jadi di sini kita belum buat acara, makanya ada message acara tidak ditemukan atau belum membuat acara. Nah, lalu kita harus membuat dulu. Nah, di sini saya menamakan acaranya misal apa ya? Lomba ngoding. Lomba bla bla bla. Nah, lalu linknya saya coba www.lomba.com. Ini empty saja. Nah, lalu kita coba cek di database-nya, atau enggak kita cek di bawah ini, get acara list. Nah, nih, jadi sudah memiliki acara ya si instansi 012 ini. Lalu kita bisa menambahkan peserta. Pertama kita cek dulu apakah ada pesertanya. Nah, belum ada peserta karena belum membuat. Lalu kita buat dulu. Nah, di sini ada beberapa field, yaitu nama, email, NIK, nomor telepon, dan ID acara. Nah, misal fulanah @gmail.com. Ini nomor teleponnya. Nah, ID acara ini kita dapat dari acara tadi di sini. Acara 6. Dari sini. Lalu buat. Lalu kita cek apakah sudah masuk pesertanya. Nah, ini. Nah, fulanah ini memiliki ID PS0006. Lalu kita tambahkan satu kali lagi, namanya Fulan. Cara 6 juga. Lalu kita cek di list pesertanya. Nah, sudah masuk. Lalu kita baru bisa membuat sertifikatnya. Tadi kan ini acara 6 ya. Berarti kita membuat sertifikat untuk acara 6. Nah, di sini acara 6. Oke. Lalu kita cek sertifikatnya. Nah, ini sertifikat 003 nih yang baru, acara 06. Lalu kita coba detail sertifikatnya. Kita cek sertifikat 03. Nah, ini. Nah, karena baru membuat sertifikat, belum generate. Nah, di sini ada message sertifikat belum memiliki peserta. Nah, baru kita generate di sini. ID acaranya acara 6. Waktunya misal hari ini tanggal 13 ya. ID sertifikatnya sertifikat 003. Set. Oke. Nah, ini ngebug nih. Kita coba cek. Jadi pokoknya nanti si sertifikat ini bakal masuk ke tabel detail sertifikat di sini. Nah, tadi kan ada 2 peserta ya. Peserta 00 berapa tadi ya? Cek di sini. 006 sama 007. Nah, karena ini kodenya masih ada bug-nya, jadi
expected behavior-nya itu nanti peserta 006 sama 07 bakal tergenerate otomatis di sini. Jadi sekali klik dia langsung generate banyak sertifikat untuk sejumlah peserta yang terdaftar di acara tersebut. Nah, oke. Lalu kalau kita coba cek, ini tadi udah bisa ya? Oh ya, belum memiliki peserta. Lalu kita coba hapus sertifikatnya di sertifikat 003. Kita hapus. Kita cek di sini sertifikat. Oh, ini harusnya nggak ada nih. Nah, nggak ada. Ya. Lalu saya coba delete acara ya. Acara 6. Bisa nggak ya? Cek acara 6. Oh, di sini. Oh ya, udah kehapus. Oke, ya jadi itu. Jadi alurnya tuh misal nih suatu instansi university ya. University kan memiliki banyak siswa. Nah, nanti bisa mendaftarkan acara baru misalkan seperti ini kayak program back-end gitu ya. Program back-end nama acaranya. Lalu nanti diisi siapa aja pesertanya. Ada Mas Chandra, Mas Rangga, Mas Sigit, Mas siapa tuh yang itu? Ali, Faul, masih Faul sama Mas. Nah, terus jadi nanti ada 6 orang itu bisa generate otomatis semua sertifikatnya, lalu nanti bisa dikirim di email. Nah, di database-nya tuh sebenarnya ada status terkirimnya di sini. Nah, nanti per peserta itu bakal sudah terkirim atau belum sertifikatnya gitu. Nah, lalu cek di email masing-masing bahwa udah menerima sertifikatnya. Oke, sekian itu saja presentasi. Mungkin ada yang ditanyakan atau evaluasi lanjut. Oke, Mas Anli, nanti sebelum ke teknis sama Mas Binsar terkait aplikasi ini ya, intinya ini sistem untuk mengenerate sertifikat. Kalau misalnya ada instansi yang mengadakan seminar gitu misalnya, jadi bisa mendaftarkan ke Neo Certify ini, nanti bikin program bikin akun dulu instansinya, nanti bikin acara, nanti acaranya itu yang akan diinputkan peserta dari seminar tersebut, di mana nanti akan bisa langsung menjerat otomatis semua peserta yang ada di yang ikut acara, yang ikut acara di acara tersebut gitu kan. Oke. Tapi ini belum sampai ke verifikasinya ya? Atau sudah juga di ini untuk memverifikasi ininya, memverifikasi sertifikatnya? Oh, belum berada. Belum, berarti cuma baru untuk mengenerate aja. Oke, nanti ini bisa dikembangkan sama Mas Henry terkait itu ya verifikasi sertifikatnya. Kenapa? Ya biar tervalidasi dengan baik lah. Kalau misal nanti sertifikat itu digunakan dan mau dicek oleh pihak ketiga misalnya, kan sertifikat ini asli atau enggak kan bisa di tracking lah lewat aplikasi Neo Certify gitu. Nanti bisa dicek keasliannya apakah sertifikat ini asli atau tidak gitu. Nah, terus selanjutnya mungkin nanti ini kalau misalnya ini sudah selesai bisa dibuatkan tampilannya sekalian, front end-nya biar bermanfaat ininya Saya kira sekarang rata-rata kalau kita ikut acara secara online ya, otomatis kan juga seminar itu dikirimkan secara online juga gitu, secara sertifikat. Nah, kalau misalnya sudah rilis, ini sangat dibutuhkan sekali oleh instansi-instansi yang memang sering membuat acara-acara seminar secara online gitu.
webinar gitu. Setuju. Nanti bisa dikembangkan lagi. Mungkin tadi juga saya lihat masih ada beberapa bug, beberapa error yang masih belum jalan, nanti bisa sambil lalu dikerjakan, diperbaiki. Saya kira ini sistemnya sudah bagus untuk dikembangkan inilah. Jadi jangan cuma habis presentasi sudah nanti selesai, tapi harus dikembangkan biar bisa biar ada nilai value-nya gitu, biar bisa dipakai juga. Ini kalau misal dikembangkan bisa saja menjadi sebuah bisnis nantinya gitu. Misal untuk gratis cuma bisa menampung 100 sertifikat gitu. Tapi kalau misal mau lebih dari 100 sertifikat yang di-generate, ya harus misal bayar berapa, misal kuotanya gitu. Ada kreditnya lah kalau misal mau bikin sertifikat di sini gitu. Nah, mungkin itu saja. Ya itu tadi sekaligus ke verifikasinya, divalidasinya. Jadi sertifikat itu nanti bisa divalidasi keasliannya lewat sistem ini. Saya kira ini merupakan sebuah sistem yang sangat bagus untuk dikembangkan. Nanti mungkin teman-teman juga kalau misalnya ada yang tertarik dengan proyeknya Mas Henry juga bisa ikut gabung. Jadi saya kira ini bisa dikembangkan menjadi sebuah bisnis nantinya, sistem startup bahkan gitu, untuk bisa apalagi di kalangan mahasiswa ya. Jadi setiap UKM ataupun organisasi-organisasi yang ada di kampus biasanya membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk mengenerate sertifikat gitu. Kalau selama ini kan masih lewat Google Form gitu kan, untuk absensi dan sebagainya gitu. Kalau sudah ada ini kan bisa tergenerate secara efisien dan juga bisa divalidasi keasliannya sertifikatnya gitu. Tidak hanya kadang cuma tanda tangan scanan tempel gitu kan. Yang kita kalau misal Mas Henry pernah pernah mendapatkan sertifikat A gitu. Nanti terus Mas Henry daftar di sini di university gitu. Terus kita mau ngecek keaslian sertifikatnya seperti apa. Kita kadang kesusahan sebagai pihak ketiga. Ini asli enggak sih gitu. Kalau cuma tanda tangannya scanan terus ditempel gitu, tidak ada ininya, dan orang juga susah untuk memvalidasi sertifikatnya gitu. Kalau misalnya ini asli atau enggak, masa kita harus datang ngubungin ke instansinya yang menerbitkan sertifikat, harus ngecek dulu namanya, belum tentu juga tersedia kadang gitu. Nah, kalau misal ada aplikasi ini kan, sistem ini enak, sudah langsung generate sertifikat sampai ke validasinya gitu. All in one. Ya itu nanti bisa dikembangkan jadi sebuah startup lah gitu. Oke, itu saja kalau dari saya sudah oke. Nanti mungkin tinggal ditambahin fitur-fitur yang lain yang masih belum fix tadi, yang masih error masih segera difixkan, bisa diperbaiki. Itu aja dari saya, mungkin dari Mas Binsar. Terima kasih Mas Henry. Oh ya, sebelum nanti ini latar belakangnya Mas Henry ini. Oh, iya. Sekarang masih mahasiswa ya? Mahasiswa jurusan informatika gitu. Tapi baru semester berapa Mas Henry? Semester 3. Baru semester 3 gitu. Semester 3 di kampus masih belajar ya C++ lah ya. Lah iya toh? Iya kan, bener kan? Iya gitu. Tapi masalahnya sudah, karena emang punya keinginan di programming, jadinya saat mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru Mas Henry sudah daftar ke university dulu gitu. Masih batch pertama Mas Henry itu. Sekarang mendapatkan kesempatan untuk belajar Python backend di university. Saya kira ini cukup saya lihat perkembangannya juga cukup bagus gitu, karena emang punya rasa ingin belajar terus lah gitu. Jadi sekarang masih terus masih sebagai statusnya masih so aktif, masih semester 3, masih ada 10 semester lagi yang Ya enggak. Atau kapan rencana DO? Lah kalau sudah ahli tapi nggak apa itu pendidikan juga saya kira juga penting untuk menunjang karirnya gitu. Tetap yang dimana mungkin lebih cepat di sini adaptasi teknologinya, lebih cepat juga untuk mendapatkan materi-materi yang memang relate dengan dunia industri gitu.
Mungkin teman-teman juga sempat merasakan gimana misal apa yang diajarkan di kuliah kadang belum tentu itu dipakai di industri gitu. Tapi kalau di sini kan kita memang menyesuaikan, adaptasi terus, misal ada yang baru dari teknologi dari perkembangan teknologi kita langsung adopsikan di kurikulumnya university sehingga nanti bisa langsung dipakai gitu. Karena memang teknologi kan ya sempat yang sudah tadi saya bilang cepat perkembangannya. Jadi harus cepat juga belajarnya gitu. Betul. Ini juga Mas Stanley seorang santri masih ya sekarang. Ya, Alhamdulillah. masih santri di Jogja di pondok pesantren ya lumayan yang cukup besar lah di Jogja di Kerapia ya. Ya, Kerapia. Ya, di Kerapia. Ini seorang santri tapi juga ahli teknologi gitu. Saya kira banyak dari siswa-siswa university yang memang latar belakangnya pesantren ya, saya kira. Sangat bagus. Jadi memang seharusnya lah santri sekarang sudah melek teknologi gitu. Sudah banyak contohnya, sudah banyak orang-orangnya, tinggal kita maksimalkan, kita kita inilah distribusikan ke industri-industri ya biar mereka punya peranan penting juga di dunia teknologi gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari Mas Minsar ada tambahan. Oke, aku cuma mau komentar satu sih dari Swaggernya tadi. Oke. Itu di bagian ketika suatu data atau resource yang datanya itu lebih dari satu, itu seharusnya respon yang diberikan itu bukan per 04 not found ataupun pesan data belum ada atau data kosong atau apa, itu harusnya tidak seperti itu. Harusnya tetap menampilkan listnya kosong. Okay. Ya kalau tadi kan ada objek dikasihkan, objek, message, terus namanya, nggak tahu tadi ada salah satunya. Iya, saya nyadar tadi kok. Nah itu harusnya gunakan ini aja, list kosong aja. Di sini kayaknya. Iya, di list peserta, get acara sama list sertifikat tadi yang, kayak gitu. Harusnya di dalam list ya. Harusnya tetap dalam list kosong aja. Okay. Oke, itu dari sininya. Coba dari segi codingannya. Codingan. Oke, di sini nggak menerapkan ini berarti ya, belum menerapkan .env ya? env nih. Oh sudah. Udah ada. Oke. Ini model controller. Oke, berarti sudah menerapkan model MVC juga. Ya. Terus coba app.py ya. Oke, berarti di sini juga tidak semuanya diletakkan di controller ya? Ya. Beberapa dong. Oke. Oke, tapi semuanya sudah terpisah, bagus. Coba aku pengen lihat di bagian login ya. Login ini. Login ya, di bagian create ini aja, create token ya gitu. Identify, role ID, oke. Access token. Oke, coba di bagian control bebas yang mana itu? Oke. Buka aja. Instansi aja. Ya. Oke, berarti ini kondisinya masih yang manual check ya, belum pakai yang kemarin itu. Validator, middleware. Belum. Oke, nggak apa-apa. Nggak, aku lanjutin. Bagus. Oke. Ya masih beberapa masih belum clean code jadinya. Ya karena apa ya? Ngejar goals ininya dulu aja. MVP-nya dulu aja dikejar. Bagus. Model coba bebas yang mana? Model serta. Oke, sudah pakai with statement. Rollback select. Prepare. Kurang besar. Oke, ini juga sudah sama seperti yang lain sudah menerapkan prepare statement. Bagus, oke. Mungkin itu aja sih kalau dari segi tekniknya, dari segi codingan. Ya, terima kasih. Oke, mungkin itu aja kalau dari saya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat Mas Andi. Oke, terakhir buat Mas Andi bisa closing statement mungkin apa yang mau disampaikan buat teman-teman, nanti langsung ditutup aja. Oke. Jadi teman-teman, sejauh apapun kita belajarlah karena Allah Ta'ala. Karena
ada profesor itu hanya profesor di dunia, tidak profesor di akhirat. Dan jadilah orang yang bisa menerangi sekitarnya atau memberikan manfaat. Nah, itu pesan dari Pak Kiai saya yang saya ingat terus. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.